Standar sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan sarana? Apa sih yang dimaksud dengan prasarana? Mengapa sarana dan prasarana diperlukan di PAUD? Apa ya manfaat sarana dan prasarana di PAUD? Mari kita ulas sebagai berikut. Sarana pembelajaran atau pendidikan yang dimaksud di PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan sarana bermain yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang meliputi perabot, media pendidikan, alat permainan edukatif, buku, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses belajar melalui bermain. Sedangkan prasarana, segala sesuatu yang menjadi penunjang terselenggaranya suatu proses penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini secara optimal. Mengapa ya sarana dan prasarana diperlukan di PAUD? 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 2. Mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga pendidikan anak usia dini. 3. Mendukung terselenggaranya kegiatan belajar melalui bermain pada anak. 4. Mempermudah penyampaian materi belajar kepada anak. 5. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman di PAUD. Apa manfaat sarana prasarana di PAUD? 1. Terselenggaranya layanan PAUD dengan baik. 2. Proses pembelajaran PAUD menjadi lebih optimal. 3. Mengoptimalkan perkembangan anak. 4. Menumbuhkan motivasi dan minat anak dalam bermain atau belajar. 5. Kegiatan belajar bermain menjadi lebih menarik dan efektif. 6. Mengembangkan karakter positif pada anak. Bagaimana ya mengelola sarana dan prasarana PAUD? Sebuah lembaga pendidikan tidak lepas dari bagaimana cara mengelola organisasi dengan baik agar dapat menghasilkan output sesuai dengan tujuan. Salah satunya adalah bagaimana lembaga pendidikan dapat mengelola sarana prasarana pembelajaran dengan baik agar dapat berjalan efektif dan efisien. Ada hal yang harus diperhatikan bahwa sarana yang disediakan hendaklah mempertimbangkan 3 jenis mainan yang dapat mengembangkan aspek perkembangan anak secara keseluruhan, yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dapat diwujudkan berupa seperti balok. Semua alat main yang terbuat dari balok atau alat main terstruktur. Puzzle. Semua puzzle yang digunakan oleh anak dalam bermain yang disesuaikan dengan kelompok usia layanan. Alat bermain seni. Alat main yang digunakan anak untuk melakukan aktivitas seni seperti alat musik, alat membuat hasil karya atau alat lukis, gunting, lem, dan lain-lain. Alat bermain keaksaraan, kartu huruf, angka, kartu kata, meronce huruf, atau alat permainan edukatif lain yang terkait dengan keaksaraan. Alat bermain peran. Alat main yang mendukung anak untuk bermain peran, boneka, baju profesi, alat-alat memasak, alat-alat
kedokteran, dan alat main lainnya yang mendukung bermain peran makro dan mikro. Alat bermain sensorik motor. Alat main yang mendukung perkembangan sensori motor anak seperti baskom, botol, pompa air, bahan bertekstur atau kasar dan halus, kancing baju, penjepit atau pinset, meronce, bola berbagai ukuran, dan lain-lain. Alat pengukur tinggi dan berat badan. Menggunakan alat ukur yang akurat seperti timbangan dan alat ukur tinggi yang baku. Dan perlengkapan cuci tangan. Alat-alat dan bahan yang digunakan anak untuk mencuci tangan seperti air yang mengalir, sabun, dan lap pengering tangan. Semua sarana bermain yang dimiliki oleh lembaga perlu didokumentasikan secara tertulis pada buku inventaris sarana. Adapun contohnya sebagai berikut. Kedua, penyediaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan prasarana yaitu 1. Menganalisis kebutuhan prasarana sesuai kebutuhan lembaga. 2. Membuat daftar inventarisasi prasarana yang sudah ada dan belum ada. 3. Mengklasifikasi prasarana yang akan digunakan di dalam dan di luar ruang bermain anak. 4. Mempertimbangkan dana. Misalnya bahan murah, mudah didapat, dan sumber prasarana yang akan digunakan. Misalnya dengan cara membeli, membuat sendiri, memanfaatkan lingkungan, atau pengembangan prasarana yang sudah ada. Yang kelima, memperhatikan prinsip keamanan prasarana. Selain itu, pengelola dan guru PAUD, ada persyaratan yang harus diperhatikan dalam memilih mebel bagi lembaga PAUD. 1. Jumlah mebel harus disesuaikan dengan jumlah anak yang dilayani. 2. Ukuran dan bentuk mebel disesuaikan dengan faktor antrometri atau ukuran tubuh anak dan ergonomi atau kenyamanan anak. Berikutnya, lahan. Lahan seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh lembaga PAUD? Untuk TK, RA, BA, luas lahan minimal 300 meter persegi atau untuk bangunan dan halaman. Kemudian, ruang untuk melakukan kegiatan anak minimal 3 meter persegi per anak. Yang kedua, kondisi tanah harus stabil dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan. Yang ketiga, lokasi terletak di lokasi aman dan nyaman bagi anak, yaitu tidak berdekatan dengan pencemaran air dan bahan-bahan kimia yang membahayakan, misalnya limbah pabrik atau industri. Kebisingan, misalnya tepi jalan raya yang rentan dengan suara knalpot kendaraan bermotor, sepanjang rel kereta api, landasan pesawat helikopter. Pencemaran udara, misalnya polusi udara untuk pabrik industri, asap kendaraan bermotor, dan tempat pembuangan sampah. Saluran udara tegangan tinggi atau SUTET. Sungai, laut, jurang tanpa pembatas pagar yang aman. Bagaimana status kepemilikan lahan dan bangunan? Lembaga PAUD hendaknya memiliki dokumen status kepemilikan lahan yang jelas. Status kepemilikan dapat berupa sertifikat tanah atau lahan atas nama lembaga atau yayasan. Jika sertifikat atas nama individu atau nama ketua yayasan pengelola nama lainnya, maka lembaga wajib melampirkan status lahan tersebut dengan surat keterangan, pinjam, sewa, hibah, atau lainnya, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai 6.000 sebagai tanda legalitas. Untuk surat pernyataan hibah harus ditandatangani oleh camat dan akan lebih kuat bila ada akta hibah dari notaris. Harus membuat sketsa luas gedung dan halaman yang terpakai untuk lembaga PAUD. Semoga teman-teman dapat mengarsipkannya, dapat mendokumentasikannya
sehingga menjadi bukti fisik bahwa inilah dia sarana prasarana di PAUD Anda. Sekian dan terima kasih.